Penasaran dengan DJI Mic 2? Ini dia alasan untuk ngeliriknya. Oke, langsung kita bahas aja DJI Mic 2 itu perbedaannya apa dengan yang pertama. Langsung Mas BJ. Oke, jadi dari pertama adalah bentuknya sekarang form factor-nya lebih besar ya. Dia karena dalamnya memang parts-nya lebih gede untuk improvement juga, dan di sini udah ada hook-nya. Jadi kita nggak bisa ingin buka aja kayak yang mic pertama. Kita harus buka dulu hook-nya baru bisa di-open ya. Lalu di dalamnya masih sama kurang lebih dengan 2 transmitter, ada 1 receiver dan ada 1 lightning, 1 port sama 1 lagi yang Type C. Nah, terus yang unik adalah di bagian receivernya itu sudah ada dial atau orang bisa punya. Kita kasih lihat side by side ya antara si Mic 1 dan Mic 2. Ini ketara banget ya bedanya. Iya, ketara banget. Dan ini diperbesar juga layar sentuhnya 1,1 inch dari 1 inch ya supaya ya navigasinya lebih gampang ya. Plus ditambahin tombol wheel yang tadi. Oh, si bisa tombol ya. diputar-putar. Jadi bisa lebih gampang bernavigasi dari satu menu ke menu lainnya. Dan bisa ya. enter juga ya, betul. Oke. Dan untuk install si dead cat-nya atau si bulu-bulunya juga lebih gampang lebih ya gampang di Mic ya 2 karena ya? dia bisa dimasukin langsung dan itu lebih firm ya, nggak ada takut untuk patah atau gimana. Itu masuknya ke yang lavalier. Ya, kita kasih lihat ya cara yang Mic 1 kalau pakai dead cat gimana, si Mic 2 seperti apa. Jadi kayak Mic 2 gampang tinggal colok-colok aja ya. Yes, betul. Dan bedanya lagi apa nih Mas? Nah, bedanya lagi kita dapat kalau beli yang combo ya, ini kita dapat pouch yang seperti ini ya. Ya carrying case lah ya. Kita Carrying bisa case, masukin ini, bisa masukin dead cat, ada cables dan bahkan kita bisa masukin aksesoris lain lagi ya di sini ya. Lalu kalau yang lama kan kita dapat pouchnya doang seperti ya? ini. Ya, memang di sini ada kabel-kabel juga tapi secara Organisirnya profesional lebih ya, gampang lebih ya, gampang si ini Mic 2 ya. Ada dalamnya ada partisi-partisinya soalnya. Oh, seperti persis itu. kalau kita beli Pocket 3 Creator Ya, Combo Pocket ya. 3 Tapi beda Combo. sedikit ya, beda Dia size-nya lebih beda pendek sedikit, aja. lebih pendek ya untuk lebih si pendek, Mic betul. 2. Dan gue dengar-dengar ada bersamaan dengan si Mic 2 itu ada aksesoris baru ya? Ya, aksesoris baru. Aksesoris baru kita sebutnya lavalier mic yang punyanya DJI seperti ini ya, untuk 360 pengambilan 360 ya. Jadi misalnya kita agak ke bawah atau ke atas itu juga tetap pengambilan ininya bagus. Suaranya, audionya akan lebih bagus, dan terus dia bisa mengurangi background noise juga ya. Oh, ini, lebih fokus ya? Ya, lebih fokus ya, betul. Dan ini harganya menurut saya sangat-sangat terjangkau, di bawah 500.000 udah dapat premium lavalier mic ini. I see. Dan ini memang yang disarankan kalau teman-teman mau pakai lavalier mic, disarankan pakai punya DJI karena benar-benar sudah ngeplak. Jadi jangan pakai brand lain ya, karena kalau brand lain tuh biasanya bentuknya agak berbeda dan takutnya malah kendor, malah kresek-kresek. Kita saran saya pakai yang. Ntar di segmennya gue bakal kasih lihat suaranya seperti apa sih pakai lavalier dari si DJI. Dan ini tujuannya juga pakai si lav ini kalau misalnya pengen mic-nya tuh nggak kelihatan ya, biar betul. bisa di Taruh di balik baju disisip-sisipin. atau di jas itu ya. Apalagi kalau misalnya lu motovlogger kan agak betul. ribet ya, Ya. itu bisa disisip-sisipin gitu. betul. Dan apalagi nih cuman kayak kosmetik doang bedanya. Iya, jadi itu baru penampakannya doang. Tapi kalau internally dia banyak fitur-fitur baru. Pertama adalah yang gue suka adalah ada 32 bit float recording, tapi dia recordnya secara internal. Nah itu jadi kita bisa atur suara kita di post production. Jadi kalau kita suaranya pelan atau suaranya lebih kencang, itu kita bisa adjust di post pro dengan leluasa. Kayak gitu, yes. Oke, apalagi nih bedanya? Gue denger juga Mic 1 kan udah ada low cut. Emang di Mic 2 masih perlu apa lagi nih? Ya, jadi ada low cut juga di Mic 2 yang mana dia akan meminimalisir suara dari desisan kayak AC atau apa. Nah, tapi ada yang lebih keren adalah noise cancelling. Nah, ini noise berisik cancelling, banget nih. Ini lagi ada suara lagu ya. Dan kita tinggal enable aja di sini noise cancellingnya dengan mencet tombol yang power sekali. Nah, ini gue sekarang udah ngomong dengan suara yang lebih terisolasi. Oh, gini. Oke, yang Ya. gue punya juga pencet Yang ini power. tekan tombol power sekali. Oke, sekarang udah kita tekan tombol sekali untuk tombol powernya, otomatis suara kita akan lebih bagus dan yang sekeliling kita terisolasi. Jadi suaranya gitu. Kalau kita mau coba matikan lagi, kita tekan lagi yang di sini, ya, itu suaranya akan kedengaran lagi. Tapi ini juga bisa diaktifin juga dari receiver. Oke, coba kita nyalin lagi di sini.
Yang membedakan apa sih? Kan semua brand juga punya, Mas Bro, noise cancelling. Oke, noise cancellingnya kita itu intelligent, jadi dia bisa benar-benar memvokalnya kita tuh kedengeran lebih dominan, bukan cuman nurunin desibel semuanya. Jadi sekelilingnya itu diturunin, tapi bagian kita itu masih diutamain. Nah, makanya namanya intelligent noise cancelling. Jadi intelligentnya nggak cuma gimmick ya? Iya, nggak cuma gini. Dan selanjutnya yang gue denger itu kepraktisannya tuh kayak increasing banget ya di mic tuh. Emang apa sih yang bikin jadi dia juga lebih praktis? Jadi yang menarik adalah dia dijual transmitter only. Nah ini tanda tanya nih, kenapa dijual transmitter only? Kenapa nggak bareng sama receiver? Karena dia bisa koneksinya dua, ada bisa ke wifi atau ke wireless ya. Satu lagi adalah ke Bluetooth. Nah menariknya pakai handphone itu bisa connect langsung ke sini tanpa perlu receiver. Baik iOS ataupun Android ya? Tadi kita sudah coba menggunakan iOS bisa, menggunakan Android bisa, tapi harus pakai third party app. Oke. Dan gue dengar juga kalau misalnya ke produk-produk DJI itu bisa sampai kayak 2 transmitter ya, benar ya? Ya, jadi kalau khusus untuk Pocket 3 yang kita tahu sudah koneksi bisa ke 1 TX, itu bisa tambah TX yang kedua lagi, jadi bisa 2 tanpa ada receiver. Dan juga Action 4 kalau teman-teman sudah update firmware-nya, itu bisa kompatibel tanpa receiver connect kedua itu. Jadi kalau buat teman-teman yang non teknis dan pengen taunya, aduh gue mau nyalain, nggak mau pairing ini manual dan macam-macam, gue rasa ini bisa jadi jawaban nih si Mic 2 ini. Oh ya, by the way, kalau misalnya tadi lu denger gue ngomongin terkait Osmo Pocket 3, gue udah banyak ngomongin terkait Osmo Pocket 3 di video sebelumnya. Jadi langsung klik kanan atas ataupun cek linknya di description box dari video ini ya. Dan jangan lupa kalau misalnya pengen tahu tutorial lebih lanjut dari DJI Mic 2 nanti, gue bakal bikin di video selanjutnya. Jadi biar nggak ketinggalan video terbaru, klik tombol lonceng video terbarunya. Oke, tadi kan lu bilang ini lebih besar ya case-nya ya, demi untuk ya teknologi dan macam-macam. Tapi emang baterainya bedanya gimana? Baterainya lebih extend. Jadi yang lama itu kan 5,5 jam ya untuk satu piece-nya, baik itu TX atau RX. Nah dia upgrade menjadi 6 jam. 6 jam? 6 jam itu lumayan banget ya. Jadi total kita bisa pakai, kalau pakai case ini jadi ngecas terus bisa sampai 18 jam. 18 jam ya. Jadi udah lebih dari cukup buat konten-konten, apalagi kalau misalnya lu bikin kontennya lebih sifatnya short form ya yang sekarang ya. Itu lebih dari cukup. Apa lu misalnya mau ke interview yang ya namanya bahas siapa nih di tengah bundaran HI misalnya lu mau itu bisa banget. Nah, apalagi nih buat gue yang nggak terlalu suka teknis tapi pengen terima beres kayak fitur terbaru apalagi yang membantu content creator kayak gue nih di Mic 2. Oke, jadi kalau wireless mic itu kan orang seringnya suka lupa matiin nih, kamera udah matiin, dia mau break gitu istirahat, dia lupa matiin mic-nya. Ya itu pas lama dia break, dia balik-balik, wah udah ke-reduce baterainya, sayang aja gitu. Nah dia punya efektivitas kalau kita matiin dan nyalain kamera itu dia ngikut. Jadi kalau matiin kamera dia ikut mati, nyalain ikut nyala. Itu namanya untuk simultaneous on and off kamera. Ya, itu bisa juga untuk supaya dia baterainya lebih safe. Itu satu. Nomor 2 adalah kita yang gue suka adalah gain preset. Gain preset itu setiap kamera punya karakter audio receivernya beda-beda. Nah, ya gue benci banget tuh kayak mesti setting gain. Kan gue nggak terlalu paham ya gitu kan? ya. Dicek dulu, ini udah bener nggak terlalu tinggi, setting lagi. Nah dia sudah punya gain preset yang mana untuk ngebantu setiap kamera yang punya ciri khas masing-masing itu akan otomatis. Contoh, gue pakai A7C, pilih Sony-nya, pilih A7C, maka dia gainnya langsung plus 9. Gue juga pakai FX30 juga sama, A74 sama. Tapi kalau gue pakai Panasonic misalnya, itu gain presetnya bukan plus 9, dia malah jadi minus 6. Karena apa? Karena dianggap justru perlu diturunin. Iya. Nah hal seperti itu sebenarnya sepele tapi penting. Itu setting-settingnya jadi nggak lama, udah pakai recommended kamera setting aja mau yang mana. I see. Jadi bayangannya itu teman-teman kalau misalnya kita posting udah ada filternya ya. Iya. Filternya jadi lebih gampang. Nah terus apalagi nih gue suka kan pengen kalau mau beli ini tuh pengennya tuh kayak agak berjarak lah antara kamera sama yang gue mau konten yang gue hasilin ya, yang tentunya ada audionya. Terus emang bisa seberapa jauh nih si Mic 2? Ya jadi on spec itu untuk region FCC itu di Amerika yang dijual di Amerika itu adalah di 250 meter unobstructed ya. Jadi tidak ada halangan rintangan, tidak belok atau ada tembok, nggak ada lurus pohon, gitu ya. Lurus itu 250 meter. Nah kalau di Indonesia itu limitnya di 160 meter up to ya. Jadi artinya kita sekitar 50-an meter aja sih harusnya aman. Dan biasanya sih jarang orang yang menggunakan ini sampai
jauh banget gitu. Ya kecuali misalnya let's say orang pengen kayak mungkin ya lagi motovlogging tapi di sirkuit ya, sirkuit kecil ya kan. Nah, itu kameranya dari ujung terus orangnya ngomong di situ. Jadi ya pengen masih tetap dapetin vokalnya bisa-bisa aja gitu. Jadi ini jarak tidak terlalu jadi masalah lah untuk mic 2. Untuk sampel audionya gue bakal kasih lo di segmen selanjutnya. Oke, sekarang kita lagi ada di luar dan kita lagi ngetes kekuatan sinyal dari mic 2 dan ini sekitar jaraknya 8 meteran. Gue akan pindah ke seberang ya. Oke, ini udah sekitar 15 meter. Suaranya apakah masih oke atau sudah mulai keganggu sambil nunggu nyebrang? Oke, ini sudah 50 meter lah ya kurang lebih. Suaranya kayak gimana? Coba aja. Masih bagus atau tidak? Oke, dan ini sekitar 60 meter. Suaranya masih bagus atau enggak? BTW, gue dan Mas Bro BJ udah sering ngomongin terkait produk-produk DJI di video-video sebelumnya. Misalnya dari DJI Mini 4 Pro sampai DJI Mavic 3R. Kalau misalnya lo tertarik untuk cek video itu, klik kanan atas atau cek linknya di description box dari video ini ya. Oke, sekarang kita di bagian utama nih, yaitu audio quality test. Langsung kita head to headin aja deh, mic 1 dan mic 2 tuh bedanya apa? Langsung. Nah, kita di sini masang mic 1 sama mic 2 ya. Gue ngomong ini sekarang lagi direkam, yang kalian dengar adalah mic 1. Mic 1 suaranya seperti ini. Nah, kalau sekarang kita switch ke mic 2 suaranya seperti ini. Gue nggak naikin dan turunin suaranya. Nah, tapi yang menarik adalah kita bisa merekam 32 bit float recording yang kita bisa nanti post pro lagi, suaranya akan hasilnya jelas berbeda. Nah, sekarang gue nyalain 32 bitnya. 32 bitnya kerennya adalah kalau gue teriak suaranya kencang seperti ini dan gue kalau ngomongnya pelan itu akan tertangkap dengan baik, dan di situ adalah bedanya. Sekarang gue nyalain 32 bitnya. 32 bitnya kerennya adalah kalau gue teriak suaranya kencang seperti ini dan gue kalau ngomongnya pelan itu akan tertangkap dengan baik, dan di situ adalah bedanya. Dan kata orang kalau misalnya pakai mic 2 itu kan emang mudah ya, karena kita tinggal bawa transmitternya aja. Tujuannya salah satunya itu untuk ambient sound. Emang sebagus apa sih? Ya, jadi karena kita biasanya kalau mau bikin video biar real ya, berasa real, misalnya mainan drone, terus ada suara-suara ketika di atas sawah, ada suara-suara burung atau suara angin atau suara apapun, itu ambient sound itu akan lebih real kalau kita beneran ambil, jadi bukan ngambil download dari tempat lain. Nah, kan dia sudah dilengkapi internal recording, kita tinggal klik aja record, nggak perlu bawa-bawa receiver, kita bisa ngambil suara air mengalir, suara mobil, atau suara klakson, suara orang berbicara. Itu hal-hal seperti itu yang unik aja, yang benar-benar real kalau kita ada di tempat tersebut. Jadi nggak ngambil secara download dari internet gitu. Itu lebih leluasa untuk kita berkreasi aja. Langsung kita kasih aja kali ya contoh-contoh sampelnya ya. Boleh. Oke, kalau tadi kan itu langsung ke DJI Mic 2-nya. Gimana kalau sekarang kita pakai lavalier nih buat teman-teman yang pengen nanti kayak umpet-umpetin si lavalier. Ya, jadi lavalier mic itu tinggal diplug aja di sini ya, ada colokannya dan kita tinggal pasang aja. Itu untuk pertama untuk menghilangkan suara sekelilingnya, background noise lebih tepatnya. Ya, itu satu. Terus suara kita akan lebih direct dan kita lebih discreet untuk penempatannya seperti ini. Ya, tentunya kualitas suara akan ditingkatkan di sini, vokal kita lebih bagus dan dia bisa misalnya penempatannya dia agak ke bawah atau ke atas itu pengambilannya tetap bagus. Bisa dibilang omnidirectional lah seperti itu. Jadi itu kelebihannya dari lavalier mic-nya punya DJI. Oke, selanjutnya apa nih yang kita bisa buktikan di mic 2? Nah, sekarang kan mic 1-nya kan connect ke kamera nih, ya kan? Nah, mic 2-nya sekarang lagi on Bluetooth mode dan connect ke iPhone. Dan sekarang gue lagi ngerekam
pakai audio dari mic 2 tanpa receiver ke iPhone. Nah, suaranya kayak gini nih. Dia memang tidak 24 bit ya, tapi dia 16 bit. Cuman setidaknya kita tidak perlu bawa-bawa receiver untuk colok ke iPhone. Jadi secara seamless itu bisa. Android pun kita sudah tes ya. Dan ini saya menggunakan untuk iPhone menggunakan Blackmagic Camera app. Kalau untuk Android bisa pakai Filmic Pro app. Oke, berarti kalau misalnya kita lagi kayak traveling, kita cuma mau bawa transmitter, bawa OM6, DJI OM6 itu gimbalnya, dan HP aja tuh bisa banget Bisa, menghasilkan visual yang oke dan audio yang juga cakep dari Mic 2. Oke, langsung aja nih, harganya berapa dan paketnya apa aja? Misalnya DJI itu banyak tuh paket-paketnya. Ya, jadi paketnya dijual 3 macam sebenarnya. Untuk paket utamanya ya, pertama transmitter only, ya ini sekitar 1,5an. Lalu ada yang satu transmitter, satu receiver, ya. Dan juga ada yang paket ketiga adalah yang paling lengkap. Ini yang 2 transmitter, 1 receiver plus kita dapat charging case-nya ini. Dan nanti akan dibungkus dengan pouch yang bagus ini. Jadi isi-isinya juga termasuk seperti dead cat dan juga ada cables ya. Itu semua sudah di sini. Tapi kalau untuk aksesoris tambahan juga dijual ya, yang ini terpisah ya, lavalier mic dan juga apa namanya charging case-nya ya. Ya, tapi paket utamanya tadi cuma 3. Oke nih, dan kita udah tahu tadi harga dan paket-paketnya, tapi ini untuk siapa sih barangnya? Ya, jadi memang untuk positioningnya ini kan mereka nyebutnya pocket size pro audio. Ya walaupun ukurannya kecil tapi kualitasnya profesional, dan memang betul ini sebenarnya cocoknya ya untuk content creator. Udah pasti itu nomor satu, content creator, orang yang suka bikin konten ya seperti kita ini, bikin konten untuk YouTube, untuk Instagram, bikin konten tutorial, dan juga untuk sebenarnya kayak live streaming itu masuk. Karena tadi kan bisa buat handphone. Ya kalau orang yang suka live streaming pakai handphone, entah ke marketplace atau ke platform sosial media, itu cocok juga pakai ini. Dan karena ini kompatibilitasnya luas, tadi belum bahas ya, sebenarnya ini bisa juga buat laptop. Iya, bisa connect itu receivernya, bisa connect di laptop pakai Type-C, atau si transmitternya langsung pakai Bluetooth. Jadi itu bisa mau buat Zoom atau buat acara live streaming itu masih masuk juga. Jadi kompatibilitasnya luas banget, nggak cuma sekedar kamera sama handphone. Tadi udah ada action cam, udah ada pocket kamera, bisa juga laptop. Nah, jadi bener-bener orang-orang yang aktif di buat konten, bikin konten ya ini dia. Dan punya keterbatasan untuk pengetahuan hal-hal teknis ya, karena ini bener-bener kayak boleh dibilang agak plug and play ya. Iya, praktis banget plug and play. Nah, udah tahu kan ini DJI Mic 2 tuh bisa ngapain aja. Misalnya nanti lu udah beli tapi masih bingung nanti tutorial gimana, gua bikinin deh. Biar lu tahu video terbaru tutorialnya itu ada di mana, klik dulu tombol notifikasinya ya. Nah, kalau sementara ini lu mau tanya-tanya dulu sebelum lu beli, bisa tulis di kolom komentar atau DM kita di sosial media di Instagram @WearIndonesiaOfficial ataupun di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Atau enggak, Mas Bija bisa di mana nih kalau ada yang mau nanya-nanya langsung? Instagram ada di @ferociusmx, atau kalau di YouTube itu The Gadget Whisperer. Oke, dan kalau mau support Wia lagi bisa dengan membeli produk-produk yang tentunya ya beli di DJI Mic 2-nya bisa di Wia aja di wia.id. Link produknya ada di description box. Thank you and bye-bye. Beli di DJI Wia!